Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. OJK bertahan atau bubar jalan? Rumor pembubaran OJK kembali memanas. Sebuah media global secara mengejutkan memberitakan mengenai kemungkinan dibubarkannya OJK oleh Presiden Joko Widodo. Kabar tersebut diperoleh dari seorang narasumber yang namanya bahkan dirahasiakan. Media tersebut menulis bahwa sang presiden sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan lagi regulasi perbankan ke kewenangan Bank Sentral. Hal itu dipicu atas ketidakpuasan presiden dengan kinerja OJK. Kabar ini dikaitkan dengan video kemarahan Jokowi pada rapat paripurna terbatas yang digelar pada 18 Juni 2020 lalu yang viral di internet. Saat itu Jokowi sempat menyebut bahwa ia berpikir untuk melakukan reshuffle dan membubarkan lembaga negara jika diperlukan. Isu pembubaran OJK sebetulnya bukanlah isu baru. Pada awal tahun, DPR juga pernah meminta agar OJK dibubarkan. Hal ini dipicu oleh mencuatnya kasus gagal bayar di Jiwasraya dan masalah asuransi jiwa Bumi Putra yang berlarut-larut. DPR menilai OJK telah lalai dalam melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyidikan terhadap sektor jasa keuangan. Saat itu Wimbo Santoso yang adalah Ketua Dewan Komisioner OJK menanggapi santai usulan DPR tersebut. Ia mengatakan, OJK sudah bekerja secara profesional dan maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Pembubaran sebuah lembaga negara bukanlah hal baru di negara ini. Pun pembubaran negara otoritas jasa keuangan seperti OJK juga bukan hal baru di dunia. Sebab ada beberapa negara yang juga membubarkan lembaga seperti OJK karena dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya. OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang tahun 2011 untuk mengawasi lembaga keuangan. OJK merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan bagi lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Model OJK bisa dibilang mirip-mirip dengan struktur regulasi jasa keuangan di Inggris. Sayangnya, di negeri Ratu Elizabeth ini, efektivitas OJK atau di Inggris bernama FSA ternyata masih dipertanyakan. Pasalnya, Inggris yang menjadi pionir OJK juga pernah mengalami kegagalan. Sebagaimana diketahui, semua berawal dari mencuatnya kasus jatuhnya beberapa bank, seperti Neil Banker dan Bearing Bank sampai dengan penutupan 12 bank lain. Inggris kemudian membentuk lembaga baru yang menggantikan tugas Bank of England. Tepatnya pada 1 Juni 1998, terbentuklah Financial Supervisory Agency. FSA kemudian mengemban tugas melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk perbankan. Seperti halnya OJK, FSA pun berwenang untuk mengawasi dan mengatur perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Namun dalam perjalanannya, Inggris menilai keberadaan FSA tidak terlalu berdampak positif. FSA dinilai lemah dan tidak aktif, sehingga perbankan masih bisa menjalankan bisnis secara tidak bertanggung jawab. Setelah sekitar 12 tahun beroperasi, FSA masih saja terkendala pada masalah internal, khususnya yang berkaitan dengan proses merger 9 otoritas pengawasan yang tidak kunjung selesai. Sampai dengan 2007, beberapa lembaga keuangan seperti asuransi, bisnis investasi, dan juga bank terus berjatuhan. Kasus Northern Rock pada September 2008 menjadi bom waktu yang menjadi bukti kegagalan FSA di negeri ini. Apalagi, kejatuhan Northern Rock kemudian diikuti institusi keuangan lain, seperti Bradford Bingley dan Royal Bank of Scotland Lloyds. Informasi terakhir menyebutkan, kini FSA telah dibubarkan yaitu pada 1 April 2013 melalui Financial Services Act. Tugas pengawasan lembaga keuangan kembali dilakukan oleh lebih dari satu institusi
yaitu Bank of England, Prudential Regulation Authority, dan Financial Conduct Authority. Selain Inggris, adalah Amerika Serikat yang juga gagal mempertahankan FSA-nya. OJK AS dinilai tidak sanggup mengawasi banyaknya perbankan di sana. Alhasil, sekitar 200 bank ditutup setiap tahun. Pengawasan perbankan di AS pun akhirnya dikembalikan ke Bank Sentral AS atau The Fed. The Fed sekarang mengurusi stimulus fiskal, moneter, serta perbankan. Meski demikian, tidak semua lembaga seperti OJK gagal diimplementasikan. Sebut saja di Jerman dan Jepang. Dua negara ini berhasil memfungsikan lembaga seperti OJK dengan baik, sehingga lembaga ini masih ada sampai sekarang. Di Jerman, lembaga mirip OJK ini bernama BaFin. Sementara OJK di Jepang bernama Japan Financial Service Agency atau JFSA. JFSA di Jepang merupakan lembaga yang mengawasi perbankan, pasar modal, dan asuransi. Namun lembaga ini tidak independen karena menginduk kepada Kementerian Keuangan Jepang. Di Jepang, pengalihan fungsi pengawasan kepada The Financial Supervision Agency atau FSA telah dilakukan sejak 22 Juni 1998. Sementara, Bank of Japan hanya menangani kebijakan, perumusan sistem moneter, dan implementasinya. Nah, kembali pada dugaan adanya wacana pembubaran OJK oleh Presiden Jokowi tadi, jika menilik pada apa yang terjadi di dunia, sejatinya pembubaran sebuah lembaga seperti OJK adalah hal yang juga pernah dilakukan di negara lain. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 9 DPR Kamaru Samad memperingatkan sebaiknya pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dengan melakukan kajian yang lebih mendalam. Sementara anggota DPR lainnya, Melkias Markus Mekeng dalam akun sosial medianya menyarankan agar OJK segera menghadap Presiden dan menjelaskan kepada Presiden tentang tugas pokok yang selama ini sudah dilakukan OJK. Berikut adalah penuturan Melkias Markus Mekeng. Presiden memang mempunyai hak dan wewenang untuk membubarkan sebuah institusi atau membentuk sebuah institusi. Dan saya yakin bahwa Presiden mempunyai banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga bisa mempunyai satu ide untuk membubarkan OJK dan menggabungkan kembali ke Bank Indonesia. Dan saya rasa sudah banyak masukan-masukan yang diberikan kepada Presiden tentang OJK. Melkias Mekeng juga menyarankan jika tidak dibubarkan, maka OJK harus mulai bebenah dan tidak menjadi lembaga superbody. Ia juga menyebutkan dimungkinkannya revisi UU OJK. Sementara ekonom Rizal Ramli mengatakan bahwa yang bermasalah dalam hal ini adalah pimpinan OJK. Menurut Rizal, pimpinan OJK yang sekarang kurang kompeten, karena itu cukup pimpinannya yang diganti, bukan OJK-nya yang dibubarkan. Dibubarkannya atau tidak OJK, kita semua hanya berharap bahwa sistem keuangan semakin baik dan transparan, diawasi dan diatur dengan baik agar tidak sampai merugikan masyarakat, sehingga tidak ada lagi korban-korban seperti yang menimpa nasabah Jiwasraya.